Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Core value berakhlak bukan hanya sebuah ilusi. Berakhlak harus ditanamkan dalam hati, dimaknai dalam ucapan, dan diekspresikan dengan perbuatan. Izinkan saya, Indah Puspitasari, untuk menjadi moderator pada podcast kita hari ini. Tidak perlu jauh-jauh ke Amerika untuk memahami nilai berakhlak. Cukup tengok tokoh-tokoh teladan kita di wilayah Jawa Barat. Sudah bergabung bersama saya 4 narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Ria, Mbak Melinda, Mbak Indah Herlawati, dan Mas Anas. Oke, teman-teman di sini tentu memiliki tokoh panutan masing-masing yang menurut teman-teman sesuai dengan nilai berakhlak. Saya persilahkan kepada Mbak Ria terlebih dahulu untuk menceritakan tokoh panutannya. Pada Mbak Ria, disilakan. Terima kasih Mbak Indah. Halo, saya Ria. Hari ini saya mau menceritakan tentang seseorang yang saya kenal, yang dimana beliau itu saya anggap memiliki prinsip dalam bekerja, di dalam hidupnya itu berakhlak. Selayaknya seorang ASN yang seperti saat ini digalakan. Nama beliau adalah Bapak Juandi Gandhi. Beliau ini seorang purna bakti dari Institut Teknologi Bandung. Tepatnya beliau ini seorang kurator di Herbarium Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Kenapa saya pilih Pak Juandi ini sebagai seorang panutan di Jawa Barat? Yang pertama jelas karena beliau ini orang Bandung, Bandung banget, kemana-mana selalu pakai ikatnya, seperti itu. Lalu ketika melayani orang-orang yang datang ke kampus nih, misalnya ada yang bertanya atau ingin tahu tentang tanaman-tanaman, beliau itu melayani dengan sangat ramah, seperti itu. Ramah, lalu informatif, di mana kompetensi beliau itu terlihat dengan ilmu pengetahuan yang beliau salurkan juga ke orang-orang lain. Selain itu, beliau ini orangnya jujur, tanggung jawab, disiplin, dan jelas integritasnya juga tinggi. Selain sebagai kurator, Pak Juandi ini adalah pendiri Gerakan Pramuka Racana Pasundan di Universitas Pasundan Bandung, serta merupakan aktivis pelestari lingkungan hidup. Terlihat dalam postingan-postingan di Facebook-nya Pak Juandi ini, beliau itu sering melakukan kolaborasi secara harmonis dengan banyak pihak untuk menggandeng generasi milenial untuk lebih mencintai lingkungan hidup. Keaktifannya di medsos ini, saya anggap juga bahwa beliau itu orang yang adaptif, mau mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang terakhir nih, salah satu ada pesan dari beliau ketika bertemu di suatu hari. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Begitu. Itu sedikit cerita saya tentang Bapak Juandi Gandhi. Mungkin tidak banyak orang yang kenal, tapi kalau orang yang kenal pasti merasa beliau adalah tauladan yang sejati. Seperti itu. Terima kasih Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Ria, paparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Melinda untuk menceritakan tokoh panutannya. Silakan Mbak Melinda. Ya, terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Nah, saya akan menceritakan nih tentang tokoh panutan saya, yaitu Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau ini merupakan seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Dan untuk mungkin mahasiswa Unpad pada tahu ya kalau misalnya beliau ini pernah menjadi guru besar Fakultas Hukum dan menjabat sebagai rektor di Unpad. Nah, selain itu, beliau juga pernah menjadi Menteri Kabinet Pembangunan 3 dan Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan 4. Mungkin pada bertanya ya, mengapa sih
menjadi tokoh panutan saya gitu dan apa peran beliau. Nah, beliau ini memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai penggagas wawasan Nusantara. Seperti yang kita tahu, kalau wawasan Nusantara ini digunakan untuk menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Nah, selain itu, beliau juga memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Beliau memang tidak secara langsung ya melayani publik, namun dengan wawasan Nusantara ini beliau mampu mempengaruhi kepentingan publik dalam memperluas wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, akuntabel. Nah, beliau ini melaksanakan tugasnya sebagai menteri, diplomat, maupun akademisi dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan cermat. Dibuktikan dengan kinerja yang dihasilkan oleh beliau. Yang ketiga yaitu kompetensi. Ya sudah tidak diragukan lagi ya bahwa beliau ini sangat kompeten gitu di bidangnya dan merupakan pakar laut dan hukum. Yang keempat yaitu harmonis. Ini selain dari kinerja beliau, ternyata beliau juga cinta ya dengan budaya-budaya Indonesia. Kemudian yang kelima, loyal. Ini ditunjukkan dengan dedikasi beliau yang tinggi terhadap Indonesia. Kemudian yang keenam, adaptif. Ini melalui inovasi dalam karya-karya ilmiah beliau di pertemuan nasional maupun internasional. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, ditunjukkan dengan kemampuan beliau ini dalam bekerja sama, bernegosiasi dengan negara-negara lain dalam konsep wawasan Nusantara maupun beliau ini terlibat dalam penanganan konflik di Kamboja. Demikian cerita mengenai tokoh panutan saya. Oke, Baik, kembalikan terima kepada Mbak kasih. Indah. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Selanjutnya kepada Mbak Indah Herlawati, saya persilakan untuk menceritakan tokoh panutannya. Nah, iya, terima kasih kepada Mbak Indah Puspita atas kesempatan yang diberikan. Nah, insya Allah hari ini akan saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh saya akan menceritakan tokoh panutan saya. Sebenarnya sih nggak banyak orang yang kenal ya, karena kan tokoh panutan saya ini sebenarnya dosen saya sendiri yang ada di Institut Pertanian Bogor, jurusan statistik. Nah, kenapa sih dosen saya ini yang bernama Ibu Yeni Anggra ini saya jadikan panutan selama saya berkuliah ataupun sekarang sudah tidak lagi berkuliah di sana. Beliau ini lulusan statistik IPB juga, S1 dan S2-nya, sekarang sedang S3, combine antara dalam dan luar. Nah, beliau lahir di Pekanbaru. Saat saya berkuliah, beliau ini mengajar analisis direct waktu, atau biasa dikenal dengan time series. Kenapa sih saya jadi ngefans banget ya, atau jadi panutan banget nih sama beliau, karena jujur aja ya, karena waktu berkuliah sama beliau, kalau kuliah itu kan kelasnya banyak ya orangnya, 70-an sampai 80-an. Beliau ini bisa hafal satu persatu mahasiswanya. Bahkan setelah 13 tahun kami tidak bertemu gitu, dan bertemu lagi setelah saya menjadi PNS gitu. Beliau masih ingat dengan saya gitu, dan hampir semua mahasiswa yang beliau ajar tuh beliau ingat gitu. Nah, beliau ini menjadi panutan saya tuh pertama kali karena saya lihat jarang sekali saya temukan gitu ya dosen yang sering banget memberikan waktu luangnya gitu, jadi berorientasi pelayanan ya teman-teman. Jadi kalau mau diskusi sama beliau itu mudah gitu. Beliau pasti akan menyediakan waktu jika beliau tidak mengajar atau beliau tidak ada, karena kan beliau ini konsultan ya, termasuk di Diskominfo IPB, Diskominfo Depok, beliau tuh juga konsultan di tempat kami. Jadi sewaktu saya masuk di Diskominfo, qadarullah-nya kebetulan langsung pendidikan 3 bulan, dan itu bersama IPB. Nah, kebetulan beliau ini sebagai PIC-nya waktu saya 3 bulan kuliah di IPB waktu masuk pertama kali. Itu di situ saya semakin jadi panutan sih beliau gitu kan. Beliau ini memegang beberapa kementerian dan beberapa pemerintahan Pemda gitu untuk membantu bidang statistiknya. Nah, selain itu juga beliau ini adaptif sekali. Jarang sekali saya lihat perempuan ya, khususnya juga saya gitu. Statistik itu kan sangat berubah ya dari waktu ke waktu, terutama dalam bidang software. Beliau ini sangat jago ya, software macam-macam statistik, dari mulai dari yang jadul SPSS sampai yang model sekarang Python, itu tuh beliau luar biasa gitu. Jadi perkembangan zaman tuh nggak menutup bahwa
jadinya orang dulu tuh jadi nggak bisa. Nah itu saya lihat kemauan belajar beliau yang luar biasa. Pas kuliah kemarin lagi juga pas di IPB, kuliah lagi bersama beliau nggak ada bedanya, tetap enak diajar sama beliau, dan beliau tuh terbuka sekali jika ingin bertanya, kompeten sekali di bidang statistik. Nah, statistik sekarang kan juga berubah namanya menjadi statistik dan data, statistik dan data. Nah itu karena perubahan zaman juga teman-teman, jadinya sekarang kan statistik dan data itu sangat dibutuhkan di hampir semua bidang pemerintahan maupun non pemerintahan ya gitu. Jadinya beliau ini banyak sekali berkontribusi gitu ya, nggak cuma buat IPB tapi juga bisa dibilang buat negara ya, karena di Diskominfo Depok juga banyak sekali survei-survei yang kita kerjasama dengan IPB dan beliau sebagai PIC-nya itu sangat berguna untuk kami dan OPD-OPD yang lain juga gitu. Jadi OPD-OPD yang lain tuh mungkin kalau teman-teman tahu misalnya Rumkin atau apa tuh yang jalan perhubungan itu tuh sangat menggunakan sekali data-data yang dari kita kerjasama dengan IPB. Makanya itu beliau saya jadikan panutan saya sampai sekarang. Gitu mungkin teman-teman, demikian cerita saya tentang panutan saya, dosen saya sendiri. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Indah, sangat luar biasa sekali ya. Dan ternyata 3 teman kita ini, 3-tiganya terinspirasi dari tokoh yang dengan background akademisi. Kemudian bagaimana dengan Mas Anas? Apakah dari akademisi juga atau siapa? Silakan Mas Anas. Oke ya, baik, terima kasih Mbak Indah Puspita atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin teman-teman, saya akan memaparkan secara singkat profil dari tokoh panutan saya dalam ber-ASN. Perkenalkan, beliau adalah Dr. Hasan Sadikin. Seperti yang teman-teman sudah tahu, saat ini nama beliau disematkan pada salah satu rumah sakit di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Kota Bandung, atau biasa kita sebut Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sedikit dari beliau, tahun 1962, Dr. Hasan Sadikin diangkat menjadi Dekan Fakultas Kedokteran dari Universitas Padjadjaran. Dan pada bulan Agustus tahun 1965, beliau juga diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit. Waktu itu namanya masih Rumah Sakit Ranca Badak, sekarang sudah menjadi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan pada waktu itu masih dijabat direktur oleh Dr. Haji Casan Busuri, spesialis THT. Seperti yang kita tahu, Dr. Hasan Sadikin ini dulunya adalah seorang tentara atau laskar tentara di zaman perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai dokter, beliau punya kecintaan yang sangat besar terhadap dunia kesehatan. Kiprahnya juga di dunia medis yang membuat namanya besar sampai sekarang. Lalu, di umur yang masih muda, beliau punya tekad yang kuat untuk memperbaiki kinerja dan sarana prasarana kesehatan di Indonesia, yang pada waktu itu sangat tertinggal dan bisa dibilang sangat memprihatinkan. Karena yang kita tahu, saat itu masyarakat Indonesia belum bisa menerima pelayanan medis atau pelayanan kesehatan yang sesuai, karena saat itu Indonesia belum merdeka. Namun sangat disayangkan beliau meninggal dunia di usianya yang terbilang muda. Beliau meninggal, setelah itu Kementerian Kesehatan pun mengangkat beliau menjadi pahlawan nasional dan menyematkan nama beliau di rumah sakit, yaitu yang tadi kita tahu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lalu nilai-nilai ASN yang bisa saya ambil, yaitu beliau atau Dr. Hasan Sadikin itu sangat berjasa bagi bangsa kita, yaitu tentunya dalam bidang pelayanan kesehatan. Beliau tidak serta-merta meninggalkan bangsa ini demi ketenarannya semata, dan juga kita sebagai ASN juga dididik untuk loyal dengan negara atau atasan.
Tentu Dr. Hasan Sadikin sangat loyal pada negara atas perjuangannya. Untuk itu, saya sebagai tenaga kesehatan sangat mengikuti beliau, karena beliau juga dari tenaga kesehatan untuk berkiprah di dunia kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Indah. Baik, Mas Anas, terima kasih. Pelajaran yang luar biasa sekali dapat kita petik dari tokoh-tokoh yang telah dipaparkan. Ada Pak Juandi Gandhi sebagai kurator herbarium, Profesor Muchtar sebagai akademisi sekaligus diplomat Indonesia, ada Ibu Yeni sebagai dosen IPB, dan Dr. Hasan Sadikin dengan kontribusi dan kecintaannya di bidang kesehatan. Teman-teman yang saya banggakan, di kondisi saat ini kita dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti korupsi, radikalisme, cybercrime, hate speech melalui sosial media, dan masih banyak lagi. Menurut teman-teman, dari keempat tokoh tadi, siapakah yang paling dapat dijadikan teladan untuk menghadapi tantangan hari ini dan masa depan? Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Mas Anas terlebih dahulu. Silakan, Mas Anas. Oke, baik, terima kasih Mbak Indah. Menurut saya, Dr. Hasan Sadikin yang paling tepat menggambarkan jiwa ASN. Karena sebagaimana kita tahu, kita itu adalah pelayan dari masyarakat. Selain itu kita juga pelaksana dari kebijakan publik yang diberikan oleh pemerintah, dan yang terpenting kita adalah pemersatu bangsa. Ketiganya sudah ada di diri Dr. Hasan Sadikin. Menurut saya beliau paling tepat untuk menggambarkan jiwa ASN yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Anas. Jadi menurut Mas Anas tetap Dr. Hasan Sadikin yang paling menggambarkan. Kemudian saya beralih ke Mbak Indah Herlawati. Bagaimana pendapatnya Mbak? Iya, makasih nih Mbak Indah dikasih kesempatan untuk mengajukan argumen ya. Kalau menurut saya yang paling menjadikan panutan dari keempat itu adalah Profesor Muchtar ya, karena Profesor Muchtar ini sangat mencerminkan core value ASN. Hal tersebut dapat kita lihat ya bagaimana beliau sering sekali menjadi perwakilan Indonesia gitu kan di kancah internasional, bahkan menjaga nama baik Indonesia. Bahkan kan beliau ini sering menghadiri konferensi-konferensi ya di bidang hukum. Jadi sangat terlihat jelas ya bahwa kecerdasan beliau itu luar biasa, sangat kompeten di bidangnya gitu. Adaptif sekali juga dengan perkembangan hukum yang ada dan masih bisa dipakai gitu di zaman-zaman yang sekarang, karena kan masih berlanjut gitu hukum-hukum yang ilmu hukum yang beliau hasilkan gitu. Nah, sebenarnya sih memang Dr. Hasan Sadikin itu juga sangat menggambarkan jiwa ASN. Namun Profesor Muchtar ini sudah sampai ke ranah internasional, ya udah namanya udah sangat didengar gitu. Dibandingkan dengan Dr. Hasan Sadikin. Paling itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ke Mbak Melinda, bagaimana nih Mbak pendapatnya? Siapa kira-kira yang paling dijadikan teladan dari keempat tokoh yang tadi? Ya, terima kasih Mbak Indah. Kalau saya setelah mendengar ya beberapa pemaparan dari teman-teman nih tentang tokoh-tokoh panutannya, saya sendiri masih yang menjadi tokoh panutan saya tuh masih Profesor Muchtar gitu. Kenapa sih Profesor Muchtar gitu? Selain tadi yang saya sudah jelaskan mengenai nilai-nilai dasar ASN yang dimiliki, juga ini terkait dari konsep wawasan Nusantara yang digagas oleh Profesor Muchtar. Jadi untuk konsep ini itu masih harus kita teruskan gitu. Karena arti dari konsep ini tuh kita harus menjadi masyarakat Indonesia yang satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, tanah air, dan mempunyai tekad dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional gitu. Jadi ini sangat mendukung lagi gitu, selain dari nilai-nilai dasar juga sebagai tujuan kita gitu sebagai ASN di masa mendatang. Seperti itu Mbak Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Melinda. Last but not least, kepada Mbak Ria, bagaimana pendapatnya? Silakan. Kalau dari saya pribadi, keempat orang ini semua mewujudkan nilai-nilai berakhlak, Mbak.
Tapi kalau untuk dijadikan pemimpin dari keempat orang ini, misalnya ya, saya pilih Profesor Muchtar. Seperti itu. Karena jiwa kepemimpinannya lebih bisa diandalkan, dan untuk yang lain bukannya tidak berkepemimpinan, tapi melengkapi dari belakang. Kan pemimpin yang baik adalah bagaimana background yang baik juga, seperti itu ya. Seperti itu Mbak Indah dari saya. Oke, Terima kasih. cukup. Oke, baik, terima kasih Mbak Ria. Dari berbagai argumen tadi, saya melihat kecenderungan teman-teman ini lebih memilih ke arah Profesor Muchtar karena jasa besarnya untuk Indonesia. Apakah kita bisa sepakati yang menjadi tokoh teladan kita bersama guna menjawab tantangan hari ini dan masa depan adalah Profesor Muchtar, teman-teman? Setuju, Mbak. Setuju, Mbak. Oke, baik. Setuju, Setuju ya? Mbak. Jadi sudah satu suara, begitu. Teman-teman yang berbahagia, dari diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa setiap dari kita harus memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkretnya adalah Profesor Muchtar, di mana berkat gagasan beliau tentang wawasan Nusantara dalam Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia menjadi lebih luas, dan itulah yang kita nikmati sekarang. Semoga teman-teman hari ini terinspirasi oleh tokoh-tokoh panutan masing-masing teman-teman. Dan kelak di masa depan, teman-temanlah yang akan menjadi inspirasi bagi generasi masa depan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi pada hari ini dapat bermanfaat. Tidak ada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.